Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan regulasi utama penerapan PPKM level 3 akan diatur dalam Inmendagri, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kemenparekraf, menerbitkan surat edaran tentang kebijakan operasional yang merujuk pada Inmendagri. Kemenparekraf sendiri telah menyusun draft surat edaran sebagai tindak lanjut Inmendagri tentang aktivitas usaha dan destinasi wisata pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2021-2022. Sandiaga mengingatkan kebijakan penerapan PPKM level 3 ini bukan melarang, akan tetapi membatasi operasional dan aktivitas usaha atau destinasi wisata, baik dari aspek waktu operasional, kapasitas pengunjung, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2021-2022. Surat edaran tersebut ditujukan kepada para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, serta para ketua asosiasi usaha pariwisata untuk dapat mendukung sosialisasi penerapan serta melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan aktivitas usaha dan destinasi wisata selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2021-2022. Ya, sementara itu Menko PMK memberikan himbauan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru. Menko PMK memastikan dalam pelaksanaan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru tidak ada penyekatan. Mobilitas masyarakat diperketat terkait protokol kesehatan. Selama libur Nataru, Muhajir menghimbau masyarakat agar tidak bepergian. Muhajir meminta masyarakat merencanakan kegiatan libur yang sifatnya untuk keluarga saja. Muhajir menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan para tokoh agama mengenai pembatasan selama libur Natal dan Tahun Baru. Meski dibatasi, pemerintah berharap hal itu tidak menghalangi khidmatnya pelaksanaan ibadah. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut terkait penerapan PPKM level 3 di masa libur Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung bersama Bapak Agus Suprapto, Deputi 3 Kemenko PMK. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak. Baik. Dan juga sudah ada Pak Heriadi, Ketua Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Haryadi. Baik, ini bicara soal bagaimana pemerintah memberlakukan pengetatan tambahan menyusul kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di seluruh Indonesia selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 nanti. Apa saja pengetatan yang mungkin akan diberlakukan? Silakan Pak Agus. Baik, para pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian, memang kita mempunyai suatu tugas bersama bagaimana agar penyebaran COVID ini bisa tetap terkendali, sehingga ada hal-hal yang perlu dilakukan bersama oleh kita, karena sebagai tanggung jawab bersama bagaimana mengendalikan itu. Tentunya ada kuncinya adalah pembatasan mobilitas penduduk. Mobilitas ini akan bisa mempengaruhi kejadian infeksi, kejadian penyebaran yang ada di masa. Pembatasan meliputi pembatasan di bidang kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, dan itu bentuknya macam-macam, ada kaitannya sama Natal, ada kaitannya sama kegiatan-kegiatan Tahun Baru, termasuk kembang api dan sebagainya, termasuk lama perkumpulan dari hal itu. Dan itu akan bentuk operasionalnya akan ditetapkan permen oleh masing-masing kementerian. Kalau dari pariwisata nanti pasti Menteri Kepariwisata. Kalau terkait perhubungannya dengan Menteri Perhubungan. Dan semuanya nanti akan terkumpul dalam satu kebijakan, kan gitu kan. Yang sama, yang selevel, sesuai pesan Pak Presiden, harus senada sehingga hal itu bisa dipahami oleh masyarakat. Pak Agus, ini yang dikatakan Menteri Parekraf di mana bukan tidak memperbolehkan tapi membatasi kegiatan. Apakah betul atau seperti apa penerapannya? Betul, membatasi. Karena sebetulnya tidak ada libur Natal sebenarnya. Karena Natalnya sendiri hari Sabtu ya biasa libur. Tahun barunya juga tanggal 1 juga hari Sabtu ya. Jadi sebetulnya tidak ada libur khusus untuk hari ini. Karena kan sudah ada SKP-nya itu. Jadi situasinya sebenarnya situasi biasa. Dan orang bisa mengatur dengan jadwal, liburnya Sabtu ya, liburnya Sabtu ya, seperti biasa sebenarnya. Dan kegiatan ekonomi masih tetap berjalan seperti saat-saat ini saja kan, sebetulnya kan, cuma memang ada pergerakan yang terjadi luar biasa pasti akan dibatasi. Bukan melarang tapi membatasi. Apa respon Anda Pak Haryadi? Nah ini dia, kita kan pengertian PPKM level 3, apa yang disampaikan oleh Pak Agus, itu kan berbeda dengan PPKM level 3 waktu bulan September lalu. Ini pengertiannya mesti disinkronkan itu loh yang menjadi concern kami itu begitu, karena kalau kita lihat PPKM level 3
bulan September nih ya, saya ambil contoh aja nih Mbak. Itu disampaikan bahwa misalnya sektor yang non esensial gitu ya, itu 100% WFH. Misalnya kayak gitu. Semua apa namanya yang terkait dengan dengan pabrik itu hanya boleh 25% aktivitasnya seperti itu. Ini kan perlu kejelasan juga gitu. Kalau memang tujuannya untuk membatasi kerumunan terkait dengan liburan Nataru, kami setuju. Ayo kita sama-sama kita dukung. Bahkan kami juga menghimbau teman-teman nggak ada selebrasi, memang nggak usah ada selebrasi karena ada penumpukan massa nanti. Kita setuju, tapi istilahnya ini kan bikin bingung gitu loh. Kalau bicara level 3 PPKM yang kemarin, wah ini bisa jadi masalah lagi yang sektor-sektor jadi lain. judul gitu, PPKM level 3 ini yang membuat rancu begitu ya Pak ya? Iya, dan itu kan nanti bagaimana, itu kan kalau tujuannya, jadi mesti clear gitu loh. Jadi istilah waktu PPKM level 3 itu direspons oleh dunia usaha juga langsung kaget. Waduh, ini kalau bicara soal memperjelas ini adalah arahnya ke sosialisasi. Pak Agus, sejauh mana sosialisasi ini sudah dilakukan begitu Pak? Karena banyak sekali pelaku pariwisata yang tidak mengerti, bahkan para wisatawan yang pun berdampak terjadi pembatalan akan kebijakan ini. Ya, baik. Jadi bagaimana penerapan PPKM level 3 ini? Misalnya di bidang SE Kemendikbudristek tentang petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan selama masa libur Nataru itu adalah 50% tatap muka. Di bidang Menparekraf tentang pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung di tempat destinasi wisata, bioskop, restoran, tempat hiburan lainnya selama masa libur Nataru kapasitas 50%, wajib peduli lindungi, kegiatan makan minum Jawa Bali dan luar Jawa Bali kapasitas 50%, masih terbuka. Buka hingga 21, wajib aplikasi lindungi. Memang ini mungkin komunikasi kita ya antar satu sama lain gitu ya. Nah, SO Menpora tentang proses penyelenggaraan event olahraga selama libur Nataru kapasitas juga 50%, wajib peduli lindungi. Kemudian SE memperdat tentang pembatasan dan jam operasional mal juga Jawa Bali 50% hingga pukul 21, wajib aplikasi lindungi. Sementara pasar dan pedagang 5 di Jawa Bali beroperasi 50%, buka hingga pukul 17. Dan protokol kesehatan di beberapa tempat. Penerbitan Inmendagri tentang kebijakan pelaksanaan pengendalian COVID ini, acara pernikahan Jawa Bali kapasitas 25%, protokol kesehatan ketat. Tadi sebenarnya sudah disusun ini Mbak. Cuma kita memang melihat perkembangan COVID-nya ini. Perkembangan COVID dari ke hari kita cermati terus. Jadi aturan tersebut juga bersifat fleksibel ya Pak? Iya, kita tapi estimasinya kira-kira begitu Mbak, supaya terjadi mobilitas seperti yang diharapkan Pak Haryadi tadi. Jadi sebenarnya kegiatan ekonomi tidak seperti September yang lalu ya Pak Haryadi ya. Ini tidak seperti PPKM level 3 yang seperti awal, karena kita punya keuntungan. Seperti Bali ini kan sudah vaksinasinya sudah tinggi nih, bagus nih. Tapi harus diketahui di Indonesia itu vaksinasinya disparitasnya juga sangat lebar sekali. Ada provinsi yang vaksinasinya sebagai Maluku baru 19% atau 20% mungkin hari ini. Tapi Jakarta sudah 108% ya, seperti itu. Jadi disparitas yang luar biasa ini kan sama dengan kita membangun sebuah jaringan laba-laba pengaman gitu kan di Indonesia ini secara keseluruhan. Kalau itu pergerakan itu tidak diatur, ini bisa jebol di jaring sana, jebol sini, repot lagi kita ini kan seperti dulu lagi. Jadi ini juga sebagai upaya kesetiakawanan antar daerah untuk vaksin-vaksin yang masih rendah, artinya herd immunity-nya kita belum total di Indonesia ini. Jadi pergerakan itu harus terkendali dan ekonomi tetap bisa jalan, Pak. Mungkin tidak luas begitu ya, seperti bunga api tahun baru gitu, bukan. Tapi pelan-pelan. Karena Bapak Ibu sekalian, semua usaha masih bisa jalan pada hari Natal dan Tahun Baru seperti biasa sekarang ini juga. Saya kira masih bisa membangunkan semangat ekonomi kita. Jadi kita tidak boleh. Kita harus optimis nih, masih tetap bisa biasa, masih tetap bisa berlibur pada hari Sabtu Minggu, tapi terkendali dan dibatasi jumlahnya. Kalau bisa, jagalah diri masing-masing supaya tidak bergerak kemana-mana, kan itu memang penting sekali. Ternyata masih diperbolehkan, tetapi aturan yang harus diberlakukan karena untuk bertujuan agar tidak ada lonjakan penyebaran COVID-19 seperti tahun lalu begitu ya Pak ya. Nah lalu seperti apa atau bagaimana operasionalnya, karena ini merupakan aturan yang baru, kita akan bahas. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak tetaplah bersama kami di MNC News.